video kali ini aku akan membahas sebuah anime keluaran tahun 2021 yang berfokus pada depresi, insecurity, dan anxiety yang dialami oleh para remaja. Anime ini berjudul Wonder Egg Priority. 私たちの最大の目的はワンダーエッグプライオリティ。 Anime produksi Cloverworks Studio ini ditulis sendiri oleh Shinji Nojima. Series ini baru banget rilis pada 13 Januari yang lalu. Opening dan endingnya dibawakan oleh Anemoneria, sebuah grup yang berisikan vokalis dari keempat seiyuu tokoh utama di anime ini. Opening animenya berjudul Sudachi no Uta. Dan endingnya berjudul Life is Cider. Bagi kalian yang belum nonton anime ini, aku akan menjelaskan sedikit gambaran dari seluruh cerita awal-awalnya. Wonder Egg Priority menceritakan seorang anak yang bernama Ai Oto. Ia berumur 14 tahun dan karena kelainan fisiknya yang disebut sebagai heterokromia, yaitu kondisi di mana tiap mata memiliki warna yang berbeda. Karena itu dia dibully dan dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah. Nah, pada satu momen di sini datanglah seorang anak baru yang bernama Koito, di mana pada akhirnya Ai dan Koito ini menjadi teman karena Koito juga dibully sama para cewek-cewek di sekolah ini. Jeez, mereka kayak gak ada istirahatnya buat ngebully orang. Terus ternyata Koito ini fell in love sama gurunya wali kelas dia sendiri, yaitu Sawaki Sensei. Yep, dan karena satu dua hal yang belum diketahui pada awal-awal episode, Koito pun bunuh diri di sekolah, meninggalkan Ai dengan penuh rasa bersalah. Sejak kejadian tersebut, Ai mulai gak masuk sekolah karena ia depresi, sampai-sampai Sawaki Sensei, wali kelasnya, mengunjungi rumahnya. Namun pada satu sore, di mana Ai itu memutuskan untuk berjalan keluar dari rumahnya. Ia berpapasan dengan seekor serangga atau kunang-kunang yang bisa ngobrol dengan Ai. Sampai-sampai Ai tuh bingung, ini tuh mimpi apa enggak? Dan serangga kayak, ya maunya mimpi atau realita itu tergantung kamu gitu. Lalu setelah berjalan melalui dunia yang aneh, ada eskalator di dalam gua dan yang lainnya, Ai terbangun dari mimpinya yang aneh tersebut dan menemukan sebuah telur berada di sampingnya di tempat tidur. Lalu Ai pun panik karena mengira mimpinya itu menjadi nyata dan dia pun segera keluar dari rumah. Tapi setelah ia keluar dari rumah, dia menemukan dirinya bahwa ia berada di sekolah. Di situ ia langsung berhadapan dua gadis pembuli yang wajahnya itu serem, kayak ada pixel-pixelnya kayak gini. Akhirnya Ai kabur ke toilet dan di situ ia bertemu dengan sebuah tisu toilet yang bisa berbicara. Nah, tisu toiletnya ini juga mempunyai suara yang sama dari serangga yang ia temukan tadi. Tisu itu menyuruhnya untuk memecahkan telur yang Ai bawa-bawa dari kasurnya. Dan ya, Ai melakukannya. Ternyata isi telur tersebut adalah seorang gadis. Disitulah Ai dijelaskan bagaimana hal bekerja di dalam dunia tersebut, bahwa setiap gadis yang muncul dari telur tersebut adalah mereka yang membunuh dirinya sendiri di dunia. Dan Ai harus menyelamatkan mereka dari serangan trauma yang mengambil bentuk sebagai monster atau makhluk-makhluk yang menyeramkan. Setelah itu, dia mendapatkan temannya, Koito-chan, yang bunuh diri waktu itu, menjadi sebuah patung di atas atap sekolah. Dan setelah dia menyelesaikan misinya, dia selalu merasakan bahwa patung Koito ini semakin hangat seperti ia kembali menjadi hidup. Dan ya, ternyata apabila Ai terus melakukan pertarungan tersebut, mengambil telur dan menyelamatkan gadis-gadis telur, ia akan membawa kembali hidup sahabatnya. Nah, the thing is yang serem about dunia antara mimpi dan kenyataan ini yang kita sebut sebagai dunia telur. Ai tidak dapat mati karena serangan monster tersebut, tapi saat mereka terbangun, luka itu akan menjadi kenyataan. So yeah, mereka juga mempertaruhkan nyawa mereka untuk nyawa orang lain. Sekarang lanjut ke karakter. Kita akan diperkenalkan oleh 4 karakter utama kita, yaitu Ai Oto, Neiru Aonuma,
Rika Kawai, dan Momoe Sawaki. Dengan nasib yang berbeda-beda, mereka setidaknya punya kesamaan, yaitu mereka mempunyai seseorang yang spesial bagi mereka bunuh diri di saat umurnya 14 tahun. Dan lucunya, mereka menemukan pertemanan di antara satu sama lain. Tak lupa ada Aka dan Ura Aka. Mereka berdua adalah manekin humanoid di dunia telur yang memandu para gadis-gadis melalui pertarungannya. Dan semakin lama, mereka ini ternyata mengambil peranan penting di dalam dunia Wonder Egg Priority. Tak lupa mereka termasuk cogan-cogan waktu dulunya. Ya, aku cuma bisa memberitahu kalian karakter-karakter tersebut tanpa memberitahu spoilernya. Dan kalian pasti mikir anime ini tuh tentang kehidupan para perempuan lucu-lucu yang berusaha untuk menghidupkan kembali teman mereka. Tapi kalian benar dan kalian salah. Karena there are more of it dari Wonder Egg Priority. Anime ini bisa membuat kalian trauma cuma dari gerakan mulut yang 家族のように暮らし Dan karena aku punya trust issue, aku jadi kepikiran, ini bener gak ya mereka benar-benar dijamin bahwa temannya nanti akan hidup kembali? Kan manusia mati gak bisa menjadi hidup lagi dong. But yeah, ternyata pertanyaan itu akan terjawab di episode terakhir. Namun ternyata selain pertanyaan tersebut dijawab, ada hal lain lagi yang lebih penting untuk dibahas, yaitu bagaimana dunia tersebut dimulai, karena nanti mereka akan menjelaskan semuanya di sini. Untuk kalian yang penasaran akan animenya, segera nonton karena sesi selanjutnya akan mengandung konten spoiler. Oke, aku banyak banget yang mau aku bicarakan di sini karena episode terakhirnya baru banget keluar hari Rabu yang lalu di Funimation. Ya, dan episode terakhir ini emang ngambil jarak yang jauh dari episode-episode sebelumnya. Katanya sih nggak kebagian airing di TV untuk episode ke-13 ini. Dan kalian mungkin juga udah nyadar dari thumbnailnya bahwa aku nggak puas sama endingnya. Aku mengharapkan endingnya itu tidak berupa jawaban, tapi lebih ke resolusi dari konflik tersebut. Karena setelah kita mengetahui bahwa dunia itu ada dari kelakuannya si Frill, Aka, dan Ura Aka, dimana para gadis yang saat itu berumur 14 tahun, angka kematian karena suicide atau bunuh dirinya itu melebihi dari batas normal. Tapi nampaknya mereka mengabaikan plotline ini di akhir cerita dan malah memilih untuk membahas dunia paralel yang baru banget muncul di episode terakhir. Dan aku juga tertarik ya apabila penyelesaian dari konflik anime tersebut adalah dari keempat karakter utama kita ini yang cewek-cewek itu. Mereka bersatu dan dapat membunuh atau menghilangkan Frill dari dunia sehingga tidak ada lagi yang bunuh diri. Lalu juga ada Japan Plati yang membuat artificial human atau manusia buatan. Dan salah satu dari mereka adalah Neru. Aku punya tebakan bahwa mereka yang hidup kembali seperti adiknya Neru, temannya Momoe, Koito-chan, dan fansnya Rika itu semuanya digantikan oleh artificial human atau manusia buatan. Karena mereka bisa diatur, bisa diprogram dengan ingatan yang berbeda dan melupakan sifat-sifat mereka. Nah, aku juga mengira dari hilangnya sifat atau ingatan dari para gadis-gadis yang diselamatkan ini akan merekatkan kembali hubungan antara Ai, Neru, Rika, dan Momoe. Tapi ternyata enggak, seperti yang kita lihat dari episode terakhir, Ai bilang mereka bahkan lost in touch satu sama lain, gak ada yang berhubungan. Padahal menurut aku, series anime ini mempunyai animasi yang fresh banget, up to date, dan genrenya termasuk menarik, yaitu school life anime girls bercampur dengan genre thriller, mystery, horror. Dan aku merasa ini hidden gems banget, jarang banget anime yang kayak begini. Walaupun aku tahu ada beberapa anime yang bergenre sama, namun episode terakhirnya menghancurkan hal tersebut. So yeah, aku rating anime ini overall 8,5 dari 10. Kalau endingnya mereka menyelesaikan konfliknya dengan ya secara masuk akal, teratur, tidak membawa-bawa dunia paralel lagi ke dalam cerita mereka, aku akan kasih anime ini 10 dari 10. Favorit karakter aku di sini adalah Ai, sang tokoh utama. Walaupun menurut aku tokoh yang well written itu adalah Rika Kawai, dari background dia dengan ibunya, dari dirinya yang bekerja sebagai idol, dan twist personality dia yang sangat unik. Dan menurut aku dia yang paling masuk akal juga karena pas dia ngelihat Neru itu udah entah berantah nggak tahu di mana, dia langsung I'm out gitu.
Tapi di sisi lain, kita nih sudah bertemu dengan Ai di dunia paralel, dimana Ai yang memutuskan untuk bunuh diri bahkan sebelum ia bertemu dengan Koito-chan. Sementara Ai di dunia kita, dia sangatlah berdevelop, sangat berkembang dalam jalan dan waktu dia sendiri. Aku juga suka bagaimana Ai menyelesaikan masalah dalam keluarganya, seperti ia merelakan Sawaki Sensei untuk menikah dengan ibunya sendiri, dan dia juga sadar sama kebaikan ibunya yang waktu itu dia bilang, ibu bahkan tidak pernah menyalahkan aku saat aku bolos sekolah. Menurut aku, mempunyai kesadaran seperti itu sebagai anak yang berumur 14 tahun tanpa ayahnya, menurut aku itu development banget. Jadi ya, Rika Kawai menang dalam karakter yang well written, tapi Ai menang di karakter development. Bagaimana dengan kalian? Komen di bawah rating Wonder Egg Priority versi kalian dan karakter favorit kalian dari Wonder Egg Priority. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan please banget subscribe, kalian bisa unsubscribe kapan aja. Yang penting untuk sekarang kalian subscribe dulu ke channel aku. Oke, untuk itu aja video aku kali ini. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah nonton sampai sini. So ya, sampai jumpa minggu depan.